Yang pertama, kita harus paham atau harus tahu bagaimana cara menghitung standar deviasi. Pasti semua sudah tahu ya. Varian. Ya, kalian juga sudah tahu apa itu varian. Nah, yang berikutnya adalah kovarian. Apa bedanya varian dengan kovarian? Ada yang tahu statistik? Kalian pasti sudah tahu kalau varian, ya. Tapi kovarian apa bedanya? Ada yang punya ide? Bedanya adalah kalau varian itu hanya menghitung satu data. Kalau dalam data saja berarti satu dimensinya, satu fitur saja. Nah, tapi kalau kovarian di situ berarti ada dua data dan ini kita ukur hubungannya. Variasi antar data dari dua kelompok data. Itu yang disebut dengan kovarian. Ada dua data. Ya. Maka rumus dari kovarian di sini dia yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa kovarian XY itu sama dengan kovarian YX. Jadi ini bolak-balik sama. Nah, rumusnya itu adalah kovarian XY itu adalah data dikurangi dengan data X ya. Data X untuk data X dikurangi dengan min-nya. Data Y dikurangi dengan min-nya. Hampir sama seperti varian kan? Hanya bedanya kalau varian itu kan untuk datanya di satu X kan, X saja, Y di Y saja. Ini kan sebenarnya sama. Ini kalau kuadratnya saya hilangkan, kan sama saja dengan ya diulang kan? Nah, kalau ko berarti ininya yang kita ganti. Ko, jadi hanya itu saja sebenarnya. Ya. Nah, kita nanti juga akan berhubungan dengan matrik kovarian. Jadi kalau matrik kovarian itu adalah hubungan dari semua atribut data. Jadi semua atribut data. Kalau misalkan data kita punya 3 atribut, berarti 3 dimensi ya, maka nanti kita akan mencari semua hubungan antara X ke Y, X ke Z, X ke X, Y ke Z, Y ke X, dan semuanya. Nah, itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan matrik kovarian. Jadi matrik kovarian itu kalau datanya 3 ya berarti ukurannya 3 kali 3. Ya. Dan ini kita kalau gambarkan ya kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini X dengan X, X dengan Y, X dengan Z. Nah, berdasarkan sifatnya, karena dia bisa bolak-balik, nah, maka dia bentuk matriknya adalah matrik yang simetris. Ya, nilai yang di sini akan sama dengan nilai yang di sini. Nilai yang di sini akan sama dengan nilai yang di sini. Ya kan? Simetris. Kemudian yang diagonalnya ini sama dengan nilai varian. Karena dengan dirinya sendiri kan? Dengan dirinya sendiri berarti dia sama dengan varian. Nah, itu bentuk dari matrik kovarians. Nah, sekarang tadi sudah saya tanyai eigenvalue, eigenvektor sudah pernah, ya kan? Apa yang dimaksud dengan eigenvalue, eigenvektor? Ada yang ingat? Jadi eigenvalue itu kalau kita dari sebuah matrik, jadi di sini kita acuannya adalah sebuah matrik, itu adalah sebuah bilangan real, ya, di mana dia berlaku matrik tersebut kalau dikalikan dengan sebuah vektor, itu nilainya akan sama dengan nilai eigen ini kalau dikalikan dengan vektor ini. Nah, vektor ini yang disebut dengan eigenvektor.
eigenvektor ya. Kita lihat contohnya ini. Nah, ini ya. Ada matriks seperti ini. Nah, di sini dia dikatakan punya dua nilai eigen, yaitu 1 dan 2. Dan di mana dia bersesuaian dengan vektor eigen E1 dan E2. Ini bisa dibuktikan bahwa tadi M dikalikan dengan E itu harus sama dengan lambda dikalikan dengan M. Misalkan kita ambil yang E pertama ya. 0,2 dikalikan dengan E 1, 0, E1. Ya. Ini harus sama dengan lambda 1 dikalikan dengan E. Benar tidak? Kalau ini terbukti benar, berarti benar bahwa itu adalah nilai eigen dan vektor eigen. Perkalian matrik 1 kali 1, 0 kali 0 berarti 1. 0 kali 1, 2 kali 0. Ini skalar berarti 1 kali ini berarti 1. Benar ya? Nah, yang perlu diperhatikan, satu matrik yang ukurannya 2 kali 2 ini, maka dia akan menghasilkan 2 vektor eigen dan 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen yang bersesuaian. Ya. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk principal component analysis. Nah, cara untuk mendapatkan eigenvektor dan eigenvalue bagaimana? Ini contohnya ya, contoh saja. Nanti kalau yang ukuran besar dan lebih besar nanti akan berbeda. Kita lihat, misalkan kita punya matriks seperti ini. Kita mau mencari nilai eigenvektor dan eigenvalue, kan nggak mungkin dicoba-coba kan? Nah, maka langkah pertama kita cari dulu eigenvalue dengan menggunakan rumus bahwa A dikurangi I kali lambda, determinannya itu sama dengan 0. I ini apa? I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Ya, semuanya 1 ya, di kalau 3 kali 3 ya tinggal kita sesuai. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini A-nya itu adalah ini kan. Kemudian I kali lambda kan berarti sama dengan lambda kan, lambda di tengah ini ya. Kan kalikan 1. Maka kan jadi seperti ini. A min 1 dikurangi lambda kan gitu jadi ini. Ininya tetap 6 karena di sini 0 kan. Di sini tetap 12. Yang berubah hanya yang di tengah atau diagonalnya ya. Determinan itu apa? Kalau determinan 2 kali 2 kan gampang ya. Misalkan kita punya A, B, C, D. Kalau determinan kan sama dengan AD min BC kan gitu. Tapi kalau 3 kali 3, ini ada beberapa teknik yang bisa kita cari. Ini minus plus. Jadi ini kita sebut dengan teknik kofaktor. Dikalikan dengan determinannya ini. Kemudian min ini dikalikan dengan determinan ini. Kita ambil yang ini dan ini. Kan 2 kali 2 kan? Lalu yang terakhir plus. Jadi plus minus plus. Ini min 12 dikalikan dengan yang di sini. Nah, jadi kita nanti akan dapatkan 3 persamaan. Yang pertama dulu, min 1 kalikan min
lambda, ya, lalu dikalikan dengan determinan di situ. Nah, min 1 min lambda dikalikan determinan ini ya. Min 13 min lambda kali 20 min lambda dikurangi kan gitu ya. Min BC kan? BC-nya adalah min 270 sehingga di sini jadi plus. Lalu min 6, ini kan min 6. Ini dikalikan ini. Matriknya yang kita ambil ini. Ya kan? Berarti kan 0 dikalikan 20, lalu 30 dikalikan 0. Kan? Berarti 0 dikurangi 0. Ini kan berarti 0 ya. Lalu min 12. Nah, kita ambil di sini. Kebetulan juga 0 semua kan? Berarti ini boleh dihapus. Jadi tinggal ini. Nah, kemudian kita lakukan proses faktorisasi dan seterusnya matematika. Kita akan dapatkan dari sini lambda 1 adalah min 1, lambda 2 adalah 2, lambda 3 adalah 2. Inilah yang disebut dengan eigenvektor dari matriks tersebut. Kok eigenvektor? Eigenvalue. Lambda 1, lambda 2 itu adalah eigenvalue. Nah, baru kemudian dari setiap lambda ini kita cari vektornya. Dengan memasukkan kan sama dengan 0, maka kita nanti akan dapatkan V1, V2, V3. Nilai dari vektornya. Kita dapatkan ini vektor 2, ini vektor 3. Itu cara mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor. Nah,